Mutiara Pagi, The Power of Life. Baik, Profesional Muda, pukul 5:02 saat ini. Saya Ivan Ardian dan juga Mas Zainal masih bersama Anda dalam Mutiara Pagi, The Power of Life di kesempatan pagi hari ini. Banjir, ini menjadi tema kita di pagi hari ini. Mas Zainal, ini kalau seperti berita-berita yang sudah sering kita dapatkan ya, ini orang bertahan. Ini kalau kita lihat motifnya adalah motif ekonomi. Iya. Nah, Anda melihat bahwa memang motif ekonomi itu begitu penting dalam kehidupan sehari-hari, atau jangan-jangan menjadi suatu hal yang paling pokok begitu? Ya, di dalam dunia yang sudah materialistik seperti ini, saya pikir kebutuhan untuk menutupi kebutuhan ekonomi, saya kira sudah menjadi hal yang sebagian besar sudah menganggap itu utama. Makanya mari kita lihat ketika di koran-koran, di radio-radio, di televisi kadang-kadang ada iklan-iklan pelatihan bagaimana orang bisa jadi kaya. Itu laku keras. Itu laku keras. Dan padahal kalau orang sudah mulai berpikir ketika harta itu jadi yang utama, maka sesungguhnya dia sudah melakukan sesuatu yang saya pikir sudah kebablasan gitu ya. Walaupun ada yang mengatakan oke lah, dengan harta kita bisa berbuat apa saja dengan sesuatu yang baik gitu misalnya. Tapi hanya semata-mata harta, saya pikir itu juga tidak bijak gitu. Karena ada hal lain yang justru lebih penting, misalnya keluarga. Banyak orang yang kerja jungkir balik tapi kemudian keluarganya tidak diperhatikan. Nah, harus ada keseimbangan, saya pikir, Mas. Jadi ini masalah keseimbangan ya sebenarnya ya. Iya. Tapi biar bagaimanapun ini saya jadi teringat dengan sebuah teori yang mengatakan bahwa orang itu tidak akan bisa mencapai apa-apa kalau kebutuhan ekonominya tidak bisa tercapai gitu, Mas. Iya. Mungkin betul. Saya pikir semua orang seperti saya katakan tadi, semua orang benar dalam bertindak berdasarkan informasi yang dia punya. Pengetahuannya masing-masing. Pengetahuannya masing-masing. Oke. Saya sering ketemu dengan orang-orang kaya yang orang kayanya luar biasa gitu ya, tapi kemudian dia mengeluh. Karena apa? Keluarganya tidak bisa mengerti dia. Artinya anak-anaknya begitu diajak jalan-jalan sudah nggak mau karena dia punya pergaulan yang lebih menyenangkan dibandingkan dia pergi dengan orang tuanya. Jadi ada nilai kebahagiaan yang lebih tinggi hanya dibandingkan dengan soal harta gitu. Ya, saya pikir gitu. Jawabannya adalah keseimbangan. Cuman kemudian kalau dalam tataran yang lebih real, konkret, orang kemudian bertanya-tanya, seimbang itu yang seperti apa itu, Mas? Ataukah itu sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing, atau mungkin ada semacam tolak ukur tertentu begitu untuk mencapai keseimbangan? Ya, ini kembali pada informasi lagi ya. Kembali pada ilmunya masing-masing lagi ya. Ada orang yang mungkin pada waktu dia masih kecil dia miskin, kemudian dia bertekad, oke, suatu saat saya ingin jadi orang kaya. Setelah dia kaya, dia dapatkan apa yang dia inginkan, tapi kemudian ada sesuatu yang hilang. Sama seperti beginilah, kalau kira-kira kita mau nggak? Setiap manusia punya prioritas dalam hidupnya, dan ketika prioritas itu diimplementasikan, dia harus menerima. Artinya begini, kalau orang hidup hanya prioritasnya untuk kaya, maka tindakan-tindakan apapun yang dia lakukan pasti hanya untuk cari kaya. Tapi kemudian ketika dia terbentur pada satu kenyataan yang berbeda, kayanya dapat tapi kemudian dia tidak bahagia, nah bisa jadi dia sudah mulai mengubah prioritas. Saya beberapa hari yang lalu ketemu dengan seorang kiai, seorang kiai yang pernah kondang gitu, kemudian sudah berubah, sudah turun ya, Mas ya. Sudah. Akhirnya begini, yang saya lihat beliau bisa menerima posisi itu. Nah, kadang-kadang ada orang yang tidak bisa menerima. Akhirnya ya dia jadi stres, dia bisa jadi lebih gila gitu, bisa jadi. Tapi menerima adalah sesuatu yang saya pikir cukup baik untuk suatu kondisi yang seperti ini. Tapi menerima saja itu tentu saja melukai kodrat manusia, karena manusia bisa jadi lebih baik. Tidak hanya sekedar menerima, tapi dia harus berubah untuk sesuatu yang lebih baik.
Iya, ini kalau kita kaitkan dengan banjir ini, jadi kalau kita kebanjiran jangan hanya sekedar menerima, wah kita kebanjiran gitu ya Mas ya? Iya, saya pikir harus ada upaya-upaya dari setiap orang yang ada di di Jakarta yang jadi korban terutama untuk masing-masing mengubah diri. Misalnya, saya pikir Jakarta adalah kota yang jadi tempat sampah terbesar di dunia karena dimanapun kita boleh buang sampah. Ya.